Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Firman, kali ini kita kembali lagi untuk belajar programming. Kita kali ini aku pengen sharing tentang dunia Flutter ya teman-teman. Dimana Flutter ini emang fungsinya banyak sekali digunakan untuk teman-teman sekalian, entah knowledge project maupun hal yang lain sebagainya yang nanti kaitannya kalian bisa lebih kolaboratif, lebih excellent lagi untuk belajar dunia programming gitu ya. Kenapa aku pengen ngangkat tema Flutter pada kali ini, karena banyak sekali project-project yang di luar sana itu menggunakan Flutter ya. Jadi kalian misalnya suka dengan dunia freelance, itu banyak banget sekali, entah itu di freelance Indonesia itu banyak banget recruiter yang ini ya bisa kalian temukan. Dunia recruiter itu banyak sekali sih untuk membahas tentang dunia Flutter, karena Flutter ini fungsinya itu bisa kalian gunakan untuk website, Android, iOS dan lain sebagainya, itu masih kompatibel teman-teman. Nah, kali ini sebelum kita belajar jauh ke sana, aku pengen sekali ada beberapa hal yang perlu kalian install, yang kalian perlu pahami dalam pelaksanaan pembuatan project berbasis Flutter ini ya. Nah, yang pertama adalah kalian itu harus install yang namanya itu Android Studio. Ya, kalian harus install Android Studio. Fungsinya itu nanti Android Studio ini untuk merender SDK sih sebenarnya, biar ketika kalian membuat project itu bisa project kalian berjalan dengan baik gitu. Ini ya, yang pertama itu Android Studio-nya. Silakan kalian install dulu Android Studio-nya, tinggal download terus install seperti biasa. Oke. Ini yang pertama. Yang kedua itu kalian harus install yang namanya VS Code. Oke, kali ini aku nggak di video ini karena fokus ya untuk pembahasan dunia Flutter, jadi aku nggak mengajarkan teman-teman yang mungkin masih bingung untuk cara install Android Studio, setup dan lain sebagainya. Nanti aku bikinin video terpisah dari ini ya. Oke, silahkan kalian juga download Visual Studio Code. Sesuaikan dengan versi alat kalian ya. Kalian misalnya menggunakan Linux ya, berarti kalian silahkan install versi Linux gitu ya. Kalau misalnya Windows, silahkan pakai Windows. Oke, setelah Android Studio dan Visual Studio Code, kalian perlu yang namanya itu Git gitu ya. Ini dimana-mana aku kasih rekomendasikan kalian untuk install Git. Fungsinya itu ketika kalian nanti ada sebuah platform yang mungkin nggak bisa berjalan dan juga nggak bisa kita render secara ini ya otomatis di Visual Code maupun Android Studio, kalian bisa ketika udah ada mesin ini itu bisa terintegrasi dengan sendirinya gitu ya teman-teman. Silakan juga kalian download sesuai dengan versinya, mau yang Mac, iOS, Windows maupun Linux gitu. Oke, ketika ini udah, nah karena aku bahasnya masih yang bahas tentang front end-nya atau bagian dari dasar dari Flutter-nya, jadi kalian belum saya rekomendasikan untuk menginstal kayak SQL Server terus MySQL dan lain sebagainya. Mungkin kalian udah lebih paham dari saya. Silakan dependensi ini atau tools ini silakan kalian install dulu. Setelah diinstal, apa yang kalian harus lakukan adalah kalian cek
Visual Studio Code-nya ya. Oke. Langkah pertama ketika kalian udah menginstal Visual Studio Code, kalian langsung klik tombol ekstensi di sini. Setelah klik tombol ekstensi di sini, kalian ketikkan Flutter. Oke, kalian klik Flutter, terus install ya untuk bagian ekstensi Flutter-nya. Ini fungsinya hanya mempermudah ketika kalian mengimplementasikan coding yang akan kalian gunakan gitu. Jadi ketika ada error ataupun hal yang mungkin nggak sesuai dengan sintak kalian, nanti ada beberapa pewarnaan di sebelah untuk menandai apakah code kalian itu benar atau tidak. Itu ketika udah di sini, kalian juga harus install yang namanya Dart. Apa itu fungsi Dart? Dart itu kalau secara informasi atau secara pengertian menurut saya itu adalah sebuah mesin di mana Dart ini itu fungsinya untuk memanggil package yang akan kita buat. Jadi garis besarnya itu ketika nggak ada Dart, ketika kalian udah install Flutter ya, ketika kalian udah download Flutter-nya, ketika kalian download Flutter Windows, macOS atau Linux, ketika Flutter ini dipanggil di Visual Studio Code ataupun Android Studio, dia itu tidak akan mau running gitu ya, nggak mau digunakan gitu ya. Intinya nggak mau jalan lah. Itu fungsinya Dart. Nah, bagaimana cara nginstalnya Dart? Harusnya kalau di sini itu belum bisa sih, kalau di sini belum bisa karena Dart itu berarti tambah satu lagi ya, di sini ada Dart. Nah, nanti aku bikinin satu video untuk bagaimana caranya install Dart gitu ya. Oke, karena Dart itu penting banget sih buat kita gunakan untuk media pengkodingan di Flutter ini gitu. Karena tidak adanya ini berarti ada package yang nggak bisa kita fungsikan gitu, ataupun ketika Flutter ini itu digunakan tidak akan bisa running gitu ya. Nanti aku kasih satu video dimana bagaimana cara install Dart-nya di next video ya, bukan di video ini. Di video pertama ini aku cuma pengen apa saja yang akan kalian install gitu ya. Jadi ketika kalian udah install, tinggal di setup. Di video ini aku fungsikan buat itu. Oke, lanjut untuk setupnya. Berarti udah ada dua kalau di Visual Studio Code ya, ada Dart sama Flutter. Oke, itu yang aku rekomendasikan. Tapi ketika kalian punya referensi lain, silakan gunakan referensi sesuai dengan keinginan kalian. Oke. Ini karena aku udah terinstall semuanya ya, mulai Dart dan sebagainya, ngeceknya gampang. Tapi aku pengen juga buatin kalian bagaimana caranya install Dart dan sebagainya. Oke, setelah ini kalian buka Android Studio. Oke ya, Android Studio baru. Di Android Studio kalian hanya menginstal SDK sih teman-teman, SDK untuk
membuat emulatornya ya biar berjalan. Ketika kalian udah pengen ngecek nih bikin layout apa dan lain sebagainya, kalian bisa ngecek dari emulator itu. Nah, SDK itu fungsinya nanti buat emulator sih. Ketika kalian build sebuah program, nanti emulatornya akan berjalan. Oh ya, hanya informasi buat kalian semuanya bahwa Flutter itu emang kita fungsikan apa ya? Lebih aku pengen bikin tutorial untuk membuat di tampilan ininya ya, front end-nya gitu. Kalau back end-nya kalian bebas mau gunain Golang, Python ataupun Laravel atau framework lain silakan. Tapi aku di sini hanya pengen bagi informasi sama kalian apa aja yang aku buat. Nanti silakan diikuti. Di Android Studio kalian harus fokus di sini ya, di plugin-nya ya. Sama seperti di Visual Studio Code. Kenapa aku rekomendasikan install 2? Karena ada beberapa temen yang mungkin ininya ya alatnya itu masih belum belum standar gitu. Jadi kalau misalnya pakai Android Studio itu terlalu besar atau terlalu gede gitu ya untuk build running aplikasinya. Jadi aku rekomendasikan misalnya kayak Core i3 dan lain sebagainya yang RAM-nya cuma 4 GB. Silakan kalian install melalui Visual Studio Code. Kalau misalnya spek kalian itu lebih tinggi ya, silakan kalian gunakan Android Studio. Kalau di Android Studio kalian install sama seperti yang tadi Flutter dan juga Dart ya. Oke. Ketika udah terinstall, kalian masuk ke bagian SDK-nya teman-teman. Jadi ini ya, garis besarnya itu kalau di Android Studio itu ada yang namanya kalian harus install SDK. Di sini kalian itu harus install yang namanya SDK-nya dulu. SDK-nya itu gunain Android yang versi berapa gitu. Jadi kalau misalnya kalian belum install ini, nanti ketika build running itu nggak jalan gitu ya. Nah, aku akan kasih tutorialnya untuk kalian semua untuk bagaimana cara setup di Android Studio untuk install SDK dan sebagainya next video ya teman-teman. Yang penting ini pemahaman dulu apa saja yang perlu kalian install. Oke, berarti ada 3 tadi ya, ada Flutter, Android Studio, Visual Code, Git, sama Dart-nya ya. Ya, mungkin itu aja sih teman-teman untuk informasi di tutorial video pertama ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share, like, and comment, dan ikuti terus tutorial ini karena tutorial ini akan jangka panjang. Ada beberapa part sampai teman-teman paham cara pembuatan Flutter, instalasi, sama pembuatan project. Mungkin itu dulu dari saya. Selamat belajar dan terima kasih.